Saat sadar, Hao sudah berada di sebuah tempat asing dan lagi-lagi dalam keadaan terikat. Dia mendengar suara seorang cewek yang sedang membicarakan harga dirinya, seolah dia adalah sebuah barang dagangan. Ternyata penculiknya adalah Mu Yin-yun, kakaknya Mu Hong yang kejam. Dia dan gengnya yang dikenal sebagai Geng Qing berencana untuk menjual Hao kepada penawar tertinggi. Hao yang mendengar rencana gila itu tidak panik. Dia malah memasang sebuah strategi cerdas untuk bisa lepas dari ikatannya. "Aku suka cewek kuat," katanya pada Mu Yin-yun dengan nada menggoda. "Bagaimana kalau kita pemanasan dulu berdua sebelum kamu menjualku?" Mu Yin-yun yang arogan dan tertarik dengan keberanian Hao langsung terpancing. Dia menyuruh anak buahnya untuk melepaskan ikatan Hao. Dia mau menghajar cowok ini dengan tangannya sendiri. Begitu bebas, pertarungan pun dimulai. Sadar kalau dirinya kalah jumlah, Hao tidak menyerang secara langsung. Dia berlari, mengambil sebuah tongkat kayu dan melemparkannya dengan keras ke arah Mu Yin-yun. Saat Mu Yin-yun sibuk menghindar, Hao menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Mereka pun terlibat dalam pertarungan sengit. Mu Yin-yun kaget, tidak menyangka cowok yang kelihatannya rapuh seperti bunga ini ternyata sangat terlatih dan sulit dikalahkan. Melihat Hao yang tidak mudah ditaklukkan, Mu Yin-yun mulai kehilangan kesabaran. "Jangan banyak gaya, lebih baik kamu menyerah sekarang," ancamnya. "Aku tidak mau merusak barang daganganku yang berharga ini." Tapi Hao hanya menatapnya dengan tatapan menantang. Mu Yin-yun yang sudah sangat marah akhirnya memberi perintah pada seluruh anggota Geng Qing untuk mengeroyok Hao bersama-sama. Tapi Hao tidak gentar. Dia malah tersenyum sinis menatap ke arah para preman itu dan menghina mereka, para cewek yang berani mengeroyok satu orang cowok. Sedangkan di luar gudang, Mu Hong sedang diikat dan tubuhnya penuh dengan luka. Dia berteriak dan bilang kalau sudah menelpon polisi. Tapi Mu Yin-yun sama sekali tidak peduli itu. Dia hanya tersenyum sinis lalu membuka pintu gudang untuk menikmati pria idamannya. Tapi saat dibuka, Mu Yin-yun shock, tidak percaya melihat sesuatu yang tidak harusnya dia lihat di sana. Hao dengan beringas menghajar pala anggota Geng Qing satu persatu menggunakan tongkat kayu. Latihannya bersama Ming Yu benar-benar membuahkan hasil. Mereka semua tidak menyangka kalau cowok yang mereka remehkan ini ternyata sangat kuat. Saat Hao berhasil memojokkan pemimpin mereka, Mu Yin-yun, bala bantuan yang sesungguhnya datang. Nona Wei dan para pengawalnya muncul dengan aura yang sangat mengintimidasi. Dia menatap Mu Yin-yun dengan tatapan dingin. "Beraninya kamu menculik suamiku?" tanyanya dengan suara yang menusuk. Mu Yin-yun langsung pucat pasi. Dia akhirnya sadar kalau Hao adalah milik dari wanita paling berkuasa di kota itu. Nona Wei lalu tanpa ampun menjatuhkan hukumannya. Karena sudah berani menyentuh orangnya dan menyalahgunakan nama besar perusahaannya untuk melakukan hal-hal ilegal, Geng Qing akan dibubarkan. Semua bisnisnya akan disita dan nama Mu Yin-yun akan dicoret dari daftar ahli waris keluarganya. Putus asa dan merasa hidupnya sudah berakhir, Mu Yin-yun menjadi nekat. Dia mengeluarkan sebilah pisau dan mencoba menyerang Nona Wei, berniat untuk membawanya mati bersama. Tapi pengawal Nona Wei dengan sigap menahan serangan itu. Dia melumpuhkan Mu Yin-yun dengan mudah, sendiri hingga tidak berdaya. "Kamu sudah membuat masalah yang sangat besar," kata Mu Hong pada kakaknya yang sudah tidak berdaya. Lalu, pengawal itu melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia mengirim Mu Yin-yun ke dunia lain, mengatakan kalau dia hanya menjalankan perintah dari Nona Wei. Hao yang syok melihat kekejaman itu dari awal sampai akhir, menatap Nona Wei dengan pandangan baru. "Semua ini rencanamu kan?" tanya Hao dengan suara bergetar. "Kamu sengaja membiarkanku diculik. Kamu memanfaatkanku sebagai umpan untuk menyingkirkan Mu Yin-yun dan mengambil alih kekuasaannya." Nona Wei tidak menjawab. Dia hanya tersenyum licik. "Itu artinya kamu belum mengenalku sama sekali," katanya sambil mendekati Hao. "Dan itu juga artinya kita perlu mengatur sebuah komunikasi yang jauh lebih dekat lagi."
Hao mencoba mengancam Nona Wei dengan tongkat kayu yang dia pegang. "Jangan dekat-dekat," katanya, mencoba terlihat berani. Tapi Nona Wei hanya tertawa sinis. Dia maju dan dengan satu pukulan tangan kosong, dia menghancurkan tongkat kayu itu menjadi berkeping-keping. Hao shock, kekuatan wanita ini benar-benar di luar nalar manusia. Nona Wei lalu dengan entengnya mengangkat dan menggendong Hao seperti karung beras. "Ayo kita pulang," katanya. Dia bahkan sempat-sempatnya memukul pantat Hao lagi karena dianggap tidak patuh. Tak lama kemudian, sebuah helikopter pribadi datang menjemput mereka, meninggalkan kekacauan. Di dalam helikopter, Hao menuduh Nona Wei sebagai seorang pembunuh karena telah menghabisi nyawa Mu In-yun. Tapi Nona Wei dengan tenang menjelaskan, "Mu In-yun menyerangku duluan dengan pisau. Aku hanya membela diri," katanya. Lagi pula, dia itu punya catatan kriminal. Dia sering menculik anak sekolah sepertimu. Aku hanya memberantas kejahatan. Hao jadi bingung. Di satu sisi, tindakan Nona Wei memang kejam, tapi di sisi lain ada benarnya juga. Dia lalu menuduh Nona Wei munafik karena Nona Wei sendiri juga menculiknya. Nona Wei lalu menatap Hao dengan dalam. "Menurutmu," tanyanya dengan suara serius, "apa aku ini orang jahat?" Hao berpikir keras. Meskipun Nona Wei kejam dan seorang tiran, dia juga sudah beberapa kali menyelamatkan nyawanya. Dengan ragu, Hao menjawab, "Kayaknya tidak." Mendengar jawaban itu, wajah Nona Wei langsung berseri-seri. Dia senang sekali. Dia langsung memeluk Hao dan menciumnya lagi. Kali ini Hao tidak berani melawan sama sekali. Dia sudah lihat sendiri betapa mengerikannya kekuatan Nona Wei jika sedang marah. Mereka pun tiba di sebuah villa pribadi Nona Wei yang super mewah dan terpencil. Begitu masuk ke dalam, Nona Wei langsung melepas sepatunya, seolah siap untuk bersantai. Hao yang panik memohon untuk diizinkan pulang ke rumah, tapi Nona Wei hanya menatapnya dengan senyum yang berbahaya. "Jangan banyak gerak," katanya sambil mendekat, "atau kamu akan menyesal." Hao sadar dia benar-benar terjebak sekarang, berduaan dengan wanita monster ini di dalam villanya sendiri. Nona Wei terus menekan Hao di villanya. "Jangan lupa, kamu masih punya utang 200 juta padaku," katanya dengan dingin. Hao benar-benar merasa terjebak. Nona Wei bilang kalau Hao sudah berutang nyawa padanya karena sudah beberapa kali diselamatkan. Dia pun mulai bertindak agresif, menciuminya di mana-mana sampai Hao kewalahan. "Jangan bohong," bisik Nona Wei. "Tubuhmu itu lebih jujur daripada mulutmu. Jauh di lubuk hatimu, kamu pasti menginginkan ini." Dia lalu secara resmi melamar Hao, berjanji akan memberikan segalanya, baik secara materi maupun spiritual. Sementara itu, di tempat lain, Ming Yue tidak tinggal diam. Setelah tahu kalau Hao dibawa oleh Nona Wei, dia langsung cemas. Khawatir sahabatnya berada dalam bahaya, Ming Yue memutuskan untuk beraksi dan menyusul Hao. Kembali ke villa, Hao yang otaknya cerdas, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang menjebak ini. "Oke," katanya pada Nona Wei, "aku akan mempertimbangkan tawaranmu untuk jadi pacarmu, tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi." Syaratnya sangat aneh dan tidak terduga. Nona Wei harus duduk bersandar di bahunya selama 3 menit penuh tanpa melawan, layaknya pria dalam sebuah hubungan di dunia mereka. Nona Wei yang merasa diremehkan awalnya kesal, tapi karena gengsinya yang sangat tinggi, dia menerima tantangan itu untuk membuktikan kalau dia bisa melakukan apa saja. Di luar dugaan, Nona Wei benar-benar menuruti permintaan Hao. CEO paling berkuasa di kota itu kini duduk dengan patuh dan menyandarkan kepalanya di bahu seorang anak SMA. Hao kaget, kemana perginya semua kesombongan dan aura kekuasaan wanita ini? Dia merasakan sensasi yang sangat berbeda dibanding saat bersama Ming Yue. Bersandar pada Nona Wei terasa seperti bersandar pada sebuah gunung berapi yang siap meletus. Baru saja mereka duduk dalam posisi aneh itu selama beberapa saat, brak! Pintu ruangan tiba-tiba didobrak. Sekretaris Nona Wei masuk tanpa mengetuk, sepertinya membawa sebuah kabar penting. Tapi dia langsung membeku di ambang pintu. Matanya terbelalak, syok melihat pemandangan di depannya. Bosnya yang super tiran dan ditakuti semua orang sedang bersandar manja di bahu seorang anak SMA. Nona Wei pun marah besar, bukan hanya karena privasinya diganggu, tapi juga karena interupsi itu membuatnya gagal menyelesaikan tantangan 3 menit dari Hao.
Sekretaris Nona Wei dengan panik meminta maaf karena sudah mengganggu momen bosnya dengan Hao. Tapi dia membawa sebuah kabar penting. Nona muda dari keluarga Ming, yaitu Ming Yu, sedang membuat keributan di luar, menuntut untuk bertemu dengan sahabatnya. Hao yang mendengar itu kaget, tidak menyangka Ming Yu akan senekat ini. Nona Wei dan Hao pun keluar untuk menemuinya. Di luar, Ming Yu sudah berhadapan dengan para pengawal Nona Wei dengan tatapan marah. Melihat kedatangan mereka, Nona Wei langsung menyindir Ming Yu. Dia bilang kalau semua masalah ini, termasuk penculikan oleh geng Kak Lo, berawal dari rekomendasi Ming ke toko barang antik. "Kamu itu hanya membahayakan temanmu," kata Nona Wei dengan dingin. Ming Yu yang marah karena dituduh, langsung menantang Nona Wei untuk duel 1 lawan 1. "Kita selesaikan apa yang sudah kita mulai," katanya. Melihat dua cewek kuat ini siap bertarung lagi hanya karena memperebutkan dirinya, Hao jadi pusing. Dia sadar, mencoba melerai mereka hanya akan membuat situasi semakin panas. Akhirnya, dia melakukan hal yang tidak terduga. "Terserah kalianlah mau melakukan apa," katanya dengan nada lelah. "Aku mau pulang saja, cari taksi." Rencananya berhasil, Ming Yu dan Nona Wei langsung berhenti dan malah berebut mau mengantar Hao pulang. Ming Yu bilang kalau jalan sendirian di malam hari itu berbahaya, sementara Nona Wei pamer kalau dia punya mobil. Hao dengan cerdas menolak tawaran mobil mewah Nona Wei. Dia bilang mobil itu terlalu mencolok dan bisa menimbulkan gosip. Dia pun memilih untuk naik taksi yang kebetulan lewat. Ming Yu menjulurkan lidahnya pada Nona Wei, merasa menang karena berhasil mengantar Hao pulang. Tapi Nona Wei belum menyerah. Saat taksi yang ditumpangi Hao mau jalan, dia menyuruh para pengawalnya untuk menghentikan taksi itu. Dia lalu mendekati si supir taksi, membuka sebuah koper yang penuh dengan tumpukan uang tunai, dan berkata, "Mobil ini aku beli sekarang, 2 juta yuan." Si supir taksi hanya bisa melongo, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Nona Wei lalu dengan santai masuk ke kursi kemudi taksi yang baru saja dia beli itu. Dia menoleh ke belakang, ke arah Hao yang duduk di kursi penumpang dengan wajah syok. "Mobil ini tidak mencolokkan," katanya dengan senyum penuh kemenangan. "Aku sudah bilang, aku yang akan mengantarmu pulang." Hao hanya bisa pasrah, dia benar-benar kalah telak. Dia sekarang cuma bisa khawatir, bagaimana kalau Qianqin sampai melihatnya diantar pulang oleh Nona Wei dengan menaiki taksi butut ini. Hao pulang ke rumah dengan perasaan super lelah. Seharian penuh dia harus berurusan dengan cewek-cewek kuat yang aneh dan sulit ditebak. Qianqin yang sudah menunggunya dengan cemas, langsung sadar kalau adiknya sedang banyak pikiran. "Kamu kelihatan capek banget," katanya dengan suara lembut. "Sini, kakak kasih pijatan seluruh badan biar kamu rileks." Hao yang sudah pasrah hanya bisa menurut. Pijatan Qianqin terasa sangat nyaman, membuatnya merasa seperti berada di surga. Tapi sesi pijat mereka yang menenangkan itu terpaksa terganggu saat ibu mereka tiba-tiba memanggil Qianqin untuk datang ke kamarnya. Ternyata, di dalam kamar Qianqin, si ibu sudah menemukan harta karun rahasia milik putrinya. Dia melempar setumpuk majalah ke lantai dengan marah. "Jelaskan ini semua apa?" bentaknya. Qianqin panik. Majalah-majalah yang ditemukan ibunya itu adalah majalah tentang cinta sesama jenis. Qianqin mencoba ngeles, bilang kalau itu semua adalah majalah milik temannya yang ketinggalan di rumah. Tapi ibunya sama sekali tidak percaya. "Kalau begitu cepat cari pacar," omel si ibu. "Jangan baca yang aneh-aneh begini." Pas Qianqin sedang mencoba membela diri sambil memegang salah satu buku, sebuah benda kecil tiba-tiba jatuh dari dalamnya. Benda itu adalah celana dalam cewek. Ibunya yang makin syok melihat barang bukti itu, akhirnya memberikan sebuah ultimatum. "Cepat cari pacar, atau kamu akan dapat masalah besar," katanya dengan marah sebelum pergi sambil membanting pintu. Ditinggal sendirian di kamarnya, Qianqin bukannya sedih atau takut. Dia malah tersenyum licik. Semuanya berjalan sesuai rencana, pikirnya. Ternyata, dia sengaja membiarkan ibunya menemukan semua itu. Dengan membuat ibunya curiga kalau dia punya preferensi yang berbeda, maka ibunya tidak akan pernah curiga dengan perasaannya yang sebenarnya, yaitu perasaannya pada Hao. Ini semua adalah bagian dari rencana gilanya agar dia bebas mendekati Hao di dalam rumah tanpa ada yang menghalangi.
Pagi itu di sekolah, Hao langsung disambut oleh kerumunan klub penggemarnya yang super antusias, dipimpin oleh Longlong. Hao yang pusing dengan popularitasnya cuma bisa pasrah. Longlong bertanya kenapa kemarin Hao tidak masuk sekolah. Pertanyaan itu langsung membuat pikiran Hao melayang ke hari sakitnya kemarin. Seharian penuh dia dirawat oleh Qianqin di rumah. Kakak tirinya itu jadi super agresif dan flirty. Dia mengajak Hao main game bareng di konsol baru, lalu tiba-tiba pura-pura kancing bajunya di bagian punggung rusak dan minta tolong Hao untuk mencarikannya. Hao ingat betul betapa gilanya hari itu. Hao yang senyum-senyum sendiri membayangkan hari itu langsung ditegur Longlong karena ekspresinya kelihatan aneh dan sedikit mesum. Tepat saat itu, Mingyu datang menghampiri mereka, tapi penampilannya kelihatan sangat lelah dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ternyata dia begadang semalaman suntuk hanya untuk menonton siaran langsung Hao. Longlong langsung menjulukinya sebagai penggemar paling garis keras yang pernah ada. Tidak lama kemudian, kelakuan mereka jadi makin aneh. Longlong dan Mingyu tiba-tiba menempel pada Hao. Mereka bilang kalau Hao itu adalah makanan spiritual mereka dan mereka mau menghirup energinya biar semangat. Hao hanya bisa bingung menghadapi kelakuan absurd teman-temannya itu. Sepulang sekolah, Longlong mengingatkan soal pelajaran renang di hari Jumat nanti. Dia dengan bangga memamerkan baju renang barunya yang modelnya super aneh dan terbuka, bikin Hao ngeri. Hao bertekad dalam hati tidak akan pernah membiarkan sahabatnya itu memakai baju renang memalukan itu di depan umum. Dia lalu teringat kalau Mingyu belum bisa berenang, dan dia berjanji dalam hati akan mengajarinya nanti saat pelajaran renang. Adegan lalu beralih ke Qianqin yang ternyata sedang duduk sendirian di sebuah kafe yang elegan. Tiba-tiba seorang pria yang tidak dikenal menghampirinya. "Maaf, aku terlambat," kata pria itu dengan sopan. "Namaku Liang Xian. Aku adalah pasangan kencan butamu hari ini." Di sebuah kafe yang elegan, Qianqin sedang menjalani kencan butanya dengan seorang pria bernama Liang Xian. Tapi kencan ini lebih terasa seperti sebuah wawancara kerja yang sangat aneh. Liang Xian dengan penuh percaya diri menjabarkan syarat-syaratnya kalau mereka menikah nanti. Dia minta mahar antara 5 sampai 10 juta yuan. Gaji Qianqin harus mencapai 50.000 yuan. Mereka harus menyewa pengasuh anak karena dia tidak bisa mengurus rumah. Dan mereka juga harus membeli sebidang tanah. Qianqin yang dari tadi menahan tawa akhirnya bertanya, "Terus kontribusimu dalam hubungan ini nantinya apa?" Liang Xian dengan bangga menjawab, "Aku akan menginspirasimu setiap hari dengan ketampananku." Mendengar jawaban super absurd itu, Qianqin tidak bisa menahan tawanya lagi. Dia tertawa terbahak-bahak, berpikir betapa jauh berbedanya pria ini dengan Hao. Dalam hatinya dia bergumam, "Ibuku dapat dari mana sih cowok unik kayak gini?" Di tempat lain, Hao, Longlong, Han Yuanyuan, dan Ming Yue sedang berada di mall untuk membeli baju renang karena akan ada pelajaran renang di sekolah. Longlong dengan semangat memilih sebuah baju renang yang menurutnya sangat bagus, tapi modelnya sangat tertutup. Han Yuanyuan langsung protes, "Baju renang macam apa ini?" katanya. "Badan indahmu jadi nggak kelihatan, sama sekali nggak seru." Longlong yang kesal karena seleranya dikritik langsung menuduh Han Yuanyuan mesum. Hao yang pusing melihat perdebatan mereka akhirnya menyarankan agar para cowok dan cewek berbelanja terpisah. Setelah Hao dan Longlong pergi, Han Yuanyuan langsung melancarkan aksinya pada Ming Yue. "Ayo sini," katanya, "aku bantu kamu pilih baju renang yang bisa bikin para cowok nanti ngelirik kamu terus." Saat itulah Ming Yue dengan wajahnya yang memerah dan malu-malu mengaku pada Han Yuanyuan kalau dia sangat menyukai Hao. Han Yuanyuan yang mendengar itu jadi girang bukan main. Dia langsung bersemangat untuk mengajarkan semua rahasia hubungan yang kuat dan tips-tips PDKT pada sahabatnya yang polos itu. Beberapa saat kemudian, mereka semua berkumpul lagi. Han Yuanyuan dengan percaya diri keluar dari ruang ganti dengan memakai baju renang baru pilihannya. Modelnya sangat terbuka dan minim bahan. Hao yang melihat penampilan baru Han Yuanyuan itu hanya bisa melongo. "Itu bahannya nggak kurang ya,
Tanyanya syok. Han Yuan dengan percaya diri membela pilihan baju renang yang super minim bahan. Kamu ini nggak ngerti fashion, katanya pada Hao yang dari tadi syok. Semua cewek gaul sekarang pakai model begini. Saat tahu kalau Ming Yue juga sedang mencoba baju renang serupa di ruang ganti, Hao langsung panik dan bergegas menyusulnya, berniat untuk mencegah bencana fashion itu. Di dalam, dia menemukan Ming Yue sedang kebingungan. Kenapa baju renang ini ada stockingnya? Tanya Ming Yue dengan polosnya. Han Yuan dengan sok tahu langsung menjelaskan teorinya. Menurut penelitian ilmiah terbaru, katanya dengan serius, para cowok suka banget kalau cewek pakai stocking. Dengan ini, kamu bakal jadi yang paling keren dan menarik perhatian. Terdorong oleh bujukan Han Yuan, Ming Yue pun dengan malu-malu keluar dari ruang ganti dengan memakai baju renang barunya. Hao dan Long yang melihatnya langsung terpesona. Ming Yue kelihatan cantik dan imut banget. Tapi Han Yuan ternyata belum puas. Dia mengeluarkan satu set baju renang lain yang modelnya jauh lebih terbuka dan ekstrim. Coba yang ini, katanya pada Ming Yue. Kamu pasti bakal lebih cantik lagi. Melihat itu, Hao langsung marah besar. Jangan dengerin dia, Ming Yue, katanya dengan nada protektif. Baju macam apa itu? Memalukan. Dia merasa harus melindungi Ming Yue dari pengaruh buruk Han Yuan. Saat suasana makin tegang karena perdebatan mereka, Ming Yu teringat kembali perkataan Han Yuan yang dengan serius berkata padanya kalau dia itu suka pada Hao dan ingin menyatakan cintanya meski tahu dia akan ditolak. Ming Yu yang mendengar itu langsung hening. Kita sebentar lagi lulus, lanjut Han Yuan. Aku nggak mau punya penyesalan karena tidak pernah mengungkapkan perasaanku. Setelah menyatakan perasaannya pada Hao, Han Yuan menoleh pada Ming Yu yang dari tadi hanya dia membeku dan tersenyum. Sekarang, kata Han Yuan dengan tatapan menantang, apa yang mau kamu lakukan? Ming Yu hanya bisa terdiam. Dalam hatinya dia menjerit. Dia juga mau bilang kalau dia cinta sama Hao, tapi sahabatnya sendiri sudah mendahuluinya. Hao dengan tegas tapi sopan menolak pernyataan cinta dari Han Yuan. Dia bilang kalau dia tidak punya perasaan yang sama, tapi mereka masih bisa tetap berteman. Han Yuan yang patah hati pun pergi dengan sedih. Baru saja selesai dengan satu drama lain datang. Long dengan wajah panik dan bingung menghampiri Hao. Ternyata ada seorang cewek misterius yang sudah lama mengiriminya surat-surat cinta. Dan hari ini, cewek itu mengajaknya untuk kencan di sebuah taman. Long tidak tahu harus berbuat apa. Hari ini kayaknya hari pernyataan cinta sedunia, pikir Hao dalam hati. Dia pun menyemangati Long untuk datang menemui si cewek itu. Hao bahkan menawarkan diri untuk menemani dan memberinya dukungan dari jauh. Di taman, Hao dan Ming Yu yang ikut serta mengintip dari balik sebuah pohon saat Long bertemu dengan si cewek pengagum rahasianya. Tanpa basa-basi, si cewek langsung bilang suka dan mencium Long secara paksa. Reaksi Long benar-benar di luar dugaan. Dia marah besar. Dasar mesum, teriaknya. Lalu, plak, dia menampar si cewek dengan sangat keras. Hao dan Ming Yu yang menonton adegan itu hanya bisa cengok, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hao langsung lari menghampiri Long untuk menenangkannya. Sahabatnya itu syok berat karena ciuman pertamanya telah direbut secara paksa. Sementara itu, si cewek berlutut di tanah sambil menangis-nangis meminta maaf. Untuk menghibur sahabatnya yang sedang trauma, Hao mengajak mereka ke atap sekolah sambil minum. Di sana, Long minum banyak sampai akhirnya mabuk berat. Dia mulai mengomel-ngomel tidak jelas, bilang kalau semua cewek itu menyebalkan dan harus dididik dengan baik sejak kecil. Dia bahkan menunjuk-nunjuk Ming Yue, menuduhnya suka menempel terus pada Hao. Puncaknya, dia memeluk Hao sambil menangis terseduh-seduh, meratapi ciuman pertamanya yang hilang. Ternyata, Hao juga ikut sedikit mabuk, wajahnya mulai memerah. Dia sadar, mereka berdua tidak mungkin bisa pulang ke rumah dalam kondisi seperti ini. Bisa-bisa mereka kena omel habis-habisan. Di tengah kebingungan mereka, Ming Yue dengan tenang berdiri. Aku punya solusi, katanya. Malam ini, kalian berdua bisa menginap di rumahku. Ming Yu membawa Hao dan Long yang sedang mabuk berat ke rumahnya.
Kepala pelayan di sana syok berat melihat nona mudanya tiba-tiba membawa pulang 2 orang cowok mabuk di tengah malam. Hao, yang kesadarannya masih sedikit tersisa, langsung menelpon Qianqin untuk memberi kabar. Dia terpaksa berbohong. Dia bilang kalau dia sedang menginap di rumah Longlong karena sahabatnya itu lagi sedih habis dilecehkan dan ciuman pertamanya direbut paksa. Setelah itu, Mingyu mengantar Hao ke sebuah kamar yang sangat indah. "Ini markas rahasiaku," katanya. "Di ruangan ini, aku menyimpan semua harta karun paling berhargaku. Dan kamu juga harta karunku. Aku mau sembunyikan kamu di sini, biar tidak ada orang lain yang bisa memilikimu selain aku." Lalu, dia menatap Hao dengan tatapan yang sangat serius. "Jadilah pacarku," pintahnya dengan tulus. Hao kaget, tapi kali ini dia memutuskan untuk jujur sepenuhnya pada Mingyu. Dia mengaku kalau dia juga sangat menyukai Mingyu. "Kamu itu cewek yang sangat manis dan cantik," katanya. "Tapi di dalam hatiku ada perasaan untuk cewek lain, perasaan yang salah dan tidak seharusnya ada." Hao merasa dirinya adalah seorang bajingan karena punya perasaan rumit seperti ini. Bukannya marah, Mingyu malah merasa iba. Dia melihat rasa sakit di mata Hao dan langsung memeluknya dengan erat untuk mencoba menenangkannya. "Kalau begitu," bisiknya dengan penuh harap, "bisakah kamu hanya mencintaiku saja?" Hao tidak bisa menjawab. Malam itu dia akhirnya tertidur pula sambil memeluk Mingyu. Keesokan paginya, Hao bangun dengan kepala yang pusing karena mabuk. Dia kaget melihat Mingyu tidur di sebelahnya. Dia panik, takut kalau semalam terjadi apa-apa di antara mereka. Tapi Mingyu dengan tenang menjelaskan kalau pelayanlah yang mengganti bajunya yang kotor karena mabuk. Hao pun merasa sangat lega. Mereka pun berangkat ke sekolah bersama Longlong yang juga masih pusing karena mabuk semalam. Tapi, sesampainya mereka di gerbang sekolah, langkah mereka terhenti. Di depan mereka sudah berdiri Qianqin dengan tatapan mata yang sangat tajam dan dingin. Dia menatap lurus ke arah Mingyu yang berdiri di samping Hao. "Siapa?" tanya Qianqin pada Hao dengan suara penuh penekanan. "Cewek yang ada di sebelahmu ini." Qianqin yang sudah menunggu di gerbang sekolah langsung menghampiri Hao dengan wajah yang dibuat super cemas. "Kakak khawatir banget sama kamu," katanya, seolah Hao baru saja pulang dari medan perang. Dia lalu menatap Mingyue yang berdiri di samping Hao dengan tatapan menyelidik. "Dan ini siapa?" tanyanya dengan nada manis tapi matanya tajam. Hao memperkenalkan Mingyue sebagai teman baiknya. Qianqin pun memperkenalkan dirinya sebagai kakak Hao. Setelah sesi perkenalan yang canggung itu, Qianqin langsung melancarkan serangan mentalnya. Dia memeluk Hao dengan sangat erat tepat di depan Mingyue. "Kamu kelihatan kurusan," katanya. "Nanti malam kita ke kamarmu ya, biar kakak bisa pastikan kamu istirahat yang cukup. Kakak sudah nungguin di tempat tidur loh." Semua kata-kata manis yang terdengar ambigu itu sengaja dia ucapkan sambil terus melirik ke arah Mingyue, seolah ingin berkata, "Lihat kan, dia ini milikku." Mingyue yang melihat semua itu hanya bisa diam dengan wajah sedih. Setelah Qianqin pergi, suasana hati Longlong dan Mingyue langsung jadi muram. Saat makan siang bersama Hao, mereka berdua kelihatan tidak bersemangat. Hao yang penasaran bertanya, "Ada apa?" Longlong mulai menangis. Dia bilang kalau melihat kedekatan Hao dan Qianqin tadi membuatnya teringat lagi pada insiden ciuman paksanya yang traumatis. Sementara itu, Mingyue dengan jujur mengaku, "Kayaknya aku cemburu," katanya dengan suara pelan. Dia tidak suka melihat cara Qianqin bersikap pada Hao. Longlong malah ikut menimpali, "Aku juga cemburu sama kakak Hao." Hao yang pusing dengan drama percintaan teman-temannya akhirnya pulang ke rumah dengan niat mau menenangkan diri dengan streaming. Tapi sesampainya di rumah, dia malah mendengar suara teriakan yang kencang dari dalam. Itu adalah suara Tante Yan, ibu dari Qianqin. Dia melihat ibunya itu sedang berdiri dengan wajah penuh amarah sambil memegang sebuah ikat pinggang di tangannya. Di depannya, Qianqin hanya bisa berdiri pasrah. "Kamu ini sepertinya perlu dihajar biar sadar," teriak si ibu, siap melayangkan ikat pinggang itu ke arah putrinya.
Melihat ibunya yang sudah kalap dan siap memukul Ciankin dengan ikat pinggang, Hao langsung pasang badan untuk melindungi kakak tirinya. "Jangan lakukan ini," teriaknya. "Kakak sama sekali tidak pantas dihukum seperti ini." Setelah berhasil menenangkan ibunya, Hao dengan sabar dan lembut mengobati luka-luka memar di punggung Ciankin di dalam kamar mandi. Dia bertanya kenapa ibunya bisa semarah itu. Ciankin dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin akhirnya mengaku ini adalah bagian dari rencana gilanya. Dia bilang pada Hao kalau ibunya benar, kalau dia tidak suka pada laki-laki dan tidak mau menikah. Dia bahkan bilang kalau selama ini dia hanya membayangkan Hao sebagai seorang perempuan, makanya dia bisa bersikap dekat. Hao hancur berkeping-keping mendengarnya. Jadi, semua perhatian dan perasaan yang dia kira tulus itu hanya sebuah salah paham. Dia merasa seperti orang bodoh. Meskipun hatinya sakit, Hao tetap berjanji akan selalu mendukung Ciankin, bahkan jika seluruh dunia menentangnya. Tapi di dalam kamarnya, dia tidak tinggal diam. Dia merasa harus menyembuhkan kakaknya dari penyakit ini. Dia pun mencari cara di internet, mengetik bagaimana cara mengubah orientasi seorang gadis. Dia menemukan sebuah saran di sebuah forum yang paling banyak disukai. Sarannya adalah, orang dengan kondisi seperti ini harus lebih banyak menghabiskan waktu dengan pria untuk disembuhkan. Metode terapinya adalah melalui rayuan dan sentuhan fisik. Meskipun terdengar sangat aneh dan tidak masuk akal, Hao yang naif merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menolong Ciankin, orang yang selalu menolongnya. Dia bertekad akan melakukan terapi ini. Dia menemui Ciankin yang sedang depresi di kamarnya dan menunjukkan metode terapi yang dia temukan. Ciankin yang tentu saja tahu ini semua bohong, pura-pura menolak. Dia bilang kalau dia tidak mau merepotkan Hao dan akan mencoreng nama baik keluarga. Melihat keputusasaan Ciankin, tekad Hao malah menjadi semakin kuat. "Hanya aku yang bisa membantumu," katanya dengan serius. "Percayalah padaku, aku tidak akan gegabah. Kita kan sudah pernah berciuman dan berpelukan, aku tidak akan menyakitimu." Dia lalu memulai sesi terapi pertama mereka. Dia meletakkan tangannya di atas tangan Ciankin. "Apakah kamu merasakan ada kehangatan?" tanyanya dengan sungguh-sungguh. Ciankin menggeleng pelan. Tidak mau menyerah, Hao lalu ikut berbaring di tempat tidur di sebelahnya. "Aku tidak akan menyerah," katanya dengan penuh tekad. "Aku pasti akan menyembuhkanmu." Hao memulai sesi terapinya dengan berbaring di sebelah Ciankin. Dia mencoba memancing reaksi dari kakak tirinya itu. "Apa kamu merasakan sesuatu?" tanyanya dengan penuh harap. Ciankin menggeleng pelan. "Tidak ada," katanya. "Bahkan dengan ada cowok seganteng dan semanis kamu di sebelahku, aku tetap tidak merasakan apa-apa." Hao jadi makin pusing. Dia sadar kalau kondisi kakaknya ini sepertinya lebih parah dari yang dia duga. Dia harus mencoba cara yang lebih ekstrim. Dia lalu kembali ke kamarnya, berpikir keras. "Mungkin aku harus coba pakai pakaian dalam berendah," pikirnya dengan ngawur. Malam harinya, saat Hao sudah tertidur, Ciankin diam-diam menyelinap masuk ke kamarnya dan membangunkannya dengan lembut. Dia langsung naik ke tempat tidur. "Sini, berbaring di sebelahku," kata Hao pasrah. "Kita pelukan saja seperti sebelumnya, katanya kamu suka." Sambil berpelukan dalam keheningan di bawah cahaya rembulan, keduanya sama-sama berperang dengan pikiran masing-masing. Ciankin harus mati-matian menahan perasaannya yang sebenarnya demi menjalankan rencananya yang sempurna. Sementara Hao yang mencium aroma parfum Ciankin yang sangat wangi harus sekuat tenaga mengingatkan dirinya sendiri kalau wanita di pelukannya ini adalah kakak tirinya. Hao lalu mencoba sebuah pendekatan aman. Dia dengan lembut menyentuh hidung Ciankin, bilang kalau dia pernah baca cara ini bisa mengekspresikan rasa sayang. Tapi dia merasa itu tidak cukup. Dia harus mengeluarkan kartu as utamanya. "Kak," katanya dengan ragu-ragu, "apa kamu mau menyentuh tanganku?" Dia lalu dengan sengaja sedikit menggulung lengan piyamanya. Sebuah gestur yang dia tahu betul di dunia ini punya arti yang sangat menggoda. Sama seperti seorang cewek yang menyingkap roknya di dunianya yang dulu. Ciankin pura-pura kaget melihat tindakan berani Hao. "Kamu, ini keterlaluan," katanya seolah tidak percaya. Tapi kemudian dia tersenyum dengan sangat manis.
Tapi kamu jenius, lanjutnya dengan suara berbisik. Kenapa kita tidak kepikiran cara ini dari tadi? Ayo kita coba. Qianqin dengan tangannya yang sedikit gemetar mulai menyentuh tangan Hao yang lengan piyamanya sudah sengaja digulung. Dia merasa tangan adiknya itu begitu lembut, seperti bantal bulu yang paling nyaman. Hatinya berbunga-bunga, merasa sangat beruntung bisa sedekat ini dengannya. Momen indah ini janganlah cepat berlalu, pikirnya dalam hati. Melihat tangan Qianqin yang gemetar, Hao malah salah mengira. Dia pikir kondisi kakaknya ini parah sekali sampai gemetaran begitu. Sepertinya terapi sentuhan tangan ini kurang manjur, pikirnya. Kita harus coba cara yang lebih ampuh. Dia lalu menatap Qianqin dengan tatapan serius seorang terapis. Bagaimana kalau kita coba berciuman lagi, usulnya. Seingatku, terakhir kali kamu tidak menolak kan? Mendengar tawaran itu, Qianqin senang bukan main. Dia berterima kasih pada Hao karena sudah begitu keras berusaha untuk menyembuhkannya. Hao yang semakin mendalami perannya lalu bilang kalau dia sebenarnya juga tertarik untuk mencium Qianqin karena kakaknya itu sangat cantik. Pengakuan palsu dari Hao itu ternyata menjadi pemicu terakhir bagi Qianqin. Kontrol dirinya langsung hancur berkeping-keping. Persetan dengan semua rencana, pikirnya. Dia sudah tidak tahan lagi. Dia langsung menarik Hao dan menciumnya dengan penuh gairah. Hao kaget dengan keberanian Qianqin yang tiba-tiba. Dia pikir terapinya berjalan dengan sangat baik dan Qianqin sudah tidak malu-malu lagi. Tapi setelah ciuman panas itu, Qianqin tiba-tiba menarik diri. Wajahnya memerah dan dia bilang kalau dia belum terbiasa dan butuh persiapan mental. Tapi tidak lama kemudian, seolah tidak bisa menahan diri, dia maju lagi dan mencium Hao lagi. Kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Dia sadar kalau dia terus-terusan seperti ini, Hao pasti akan curiga kalau dia hanya berpura-pura. Dia pun kembali menarik diri, mencoba mengendalikan perasaannya. Sudah cukup untuk malam ini, katanya, mencoba terdengar tenang. Dia menatap Hao dengan tatapan yang sulit diartikan. Yang penting Hao bahagia. Hao yang mendengar itu jadi makin bingung. Apa maksud dari kata-kata terakhirnya itu? Dia sama sekali tidak mengerti jalan pikiran kakak tirinya yang misterius ini. Hao masih bingung dengan kelakuan Qianqin. Dia bertanya, kenapa saat berciuman tadi, Qianqin menyebut nama Xian, bukan namanya. Qianqin dengan kemampuan aktingnya yang luar biasa, dengan licik menjawab kalau itu hanya untuk membantunya masuk ke dalam peran, agar dia tidak merasa canggung. Hao lalu bertanya lagi untuk memastikan, apakah kamu beneran tidak suka sama cowok? Tanyanya. Qianqin menatap mata Hao dengan sangat serius. Kalau aku bohong, katanya dengan suara mantap, aku bersumpah akan menjadi budakmu selamanya dan menuruti semua perintahmu. Sumpah yang begitu ekstrem itu akhirnya membuat Hao percaya pada kebohongan kakak tirinya. Qianqin lalu menyanyikan sebuah lagu Nina Bobo yang lembut sampai Hao tertidur. Sambil menatap wajah adiknya yang terlelap, dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa bersalah sudah menipunya, tapi dia bertekad akan melakukan apapun untuk bisa bersama Hao selamanya. Keesokan harinya di sekolah, pelajaran renang pun tiba. Hao yang masih kurang tidur karena kejadian semalam langsung dikerumuni oleh para penggemarnya. Sementara itu, Long Long kelihatan sangat gugup dan malu karena harus membuka baju di depan banyak orang. Dia bahkan sempat mengajak Hao untuk pura-pura sakit perut biar bisa bolos dari pelajaran. Hao menolak ajakan itu. Dia lalu memakai alasan mau mengajari Ming Yue berenang untuk kabur dari kerumunan para penggemarnya yang heboh. Dia menemukan Ming Yue sudah siap di tepi kolam. Cewek polos itu berpikir kalau belajar berenang itu tinggal melompat saja ke dalam air. Hao dengan sabar menghentikannya dan bilang kalau dia harus melakukan pemanasan dulu agar tidak kram. Sambil melihat Ming Yue melakukan gerakan pemanasan, Hao sadar ada yang aneh dengan penampilan temannya itu. Dia lalu bertanya dengan heran, Ming Yue, kenapa kamu tidak memakai baju renang baru yang kemarin kita beli bareng Han Yuan? Ming Yu balik bertanya, memangnya kamu mau lihat, bukannya kamu tidak suka modelnya?
Hao yang salah tingkah bilang kalau dia hanya penasaran karena baju renang itu akan membuat penampilan Mingyu terlihat sangat berbeda. Mendengar itu, Mingyu malah menawarkan sebuah peragaan busana pribadi di rumahnya nanti. Hao hanya bisa setuju dan berjanji akan mengajarinya berenang di rumahnya lain kali. Untuk pelajaran hari ini, Hao bilang mereka akan fokus untuk belajar menyelam dan membiasakan diri dengan air. Dia bertanya apa Mingyu sudah siap. Tapi di luar dugaan, tanpa aba-aba, Mingyu langsung melakukan sebuah lompatan keyakinan dan terjun begitu saja ke dalam kolam yang dalam. Tentu saja, dia langsung panik dan hampir tenggelam. Hao dengan sigap langsung melompat dan menolongnya. Mingyu yang trauma dan ketakutan langsung memeluk Hao erat-erat. Sambil terisak, dia akhirnya menceritakan rahasia terbesarnya. Ternyata, saat masih kecil, dia pernah hampir tenggelam di kolam renang, dan sejak saat itu, dia jadi sangat takut pada air. Sadar kalau mereka sedang menjadi pusat perhatian semua siswa, di sana merasa bersalah karena tidak tahu trauma temannya itu, Hao menawarkan diri untuk memijat kaki Mingyu yang kram. Pijatan Hao ternyata sangat nyaman dan berhasil membuat Mingyu merasa jauh lebih rileks. Dia tidak lagi merasa takut atau gugup. Tapi kemudian, Mingyu mengatakan sesuatu yang sangat aneh. "Jangan berhenti di kaki," katanya dengan suara pelan. "Aku mau kamu mencapai tempat-tempat yang lain." Hao bingung bukan main. Dia bertanya tempat apa yang dimaksud oleh Mingyu. Mingyu lalu menunjuk ke arah dadanya. "Aku mau kamu memijat hatiku," katanya dengan tatapan yang sangat tulus. "Biar rasa sakit di hatiku ini bisa hilang." Hao hanya bisa melongo, shock. Dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa dengan permintaan yang sangat aneh dan ambigu itu. Hao mencoba menjelaskan pada Mingyue kenapa permintaan pijat hatinya itu aneh dan tidak sopan. Dia bilang kalau hal seperti itu hanya dilakukan oleh pasangan kekasih secara diam-diam. Mingyue yang sedih bilang kalau dia capek jadi orang yang terlalu polos dan ingin jadi cewek nakal saja. Melihat itu, Hao membuat sebuah kesepakatan baru. "Oke, begini saja," katanya. "Kalau kamu mau belajar berenang denganku, nanti setelahnya aku akan mengabulkan satu permintaanmu sebagai hadiah kejutan." Mingyue yang mendengarnya langsung setuju dengan semangat. Sementara itu, di kantornya yang mewah, Nona Wei sama sekali tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Pikirannya terus-menerus dipenuhi oleh si bajingan Hao. Dia mengeluarkan ponselnya dan kembali menatap foto saat dia mencium Hao, momen yang dia anggap sebagai hari terbaik dalam hidupnya. Dia lalu teringat sebuah kejadian aneh beberapa waktu yang lalu. Saat itu, dia sedang berada di dalam lift kantornya larut malam. Tiba-tiba, seorang karyawan pria yang wajahnya sangat mirip dengan Hao menghampirinya. Nona Wei merasa sangat familiar dengan pria itu, tapi tidak bisa mengingat di mana mereka pernah bertemu di luar kantor. Pria itu sendiri kelihatan sangat gugup saat ditanya oleh Nona Wei. Lamunan Nona Wei buyar saat ibunya, yang tidak lain adalah ketua dewan direksi perusahaan itu, tiba-tiba masuk ke ruangannya. Ibunya tidak sengaja melihat foto Hao yang ada di layar ponsel Nona Wei. Wah, cowok ganteng mana ini yang berhasil ditaksir oleh putriku?" goda si ibu. Nona Wei langsung merebut ponselnya kembali dengan wajah kesal. "Jangan dekati dia," ancamnya pada ibunya sendiri. "Aku sudah berjanji padanya tidak akan mengganggunya." Si ibu hanya tersenyum penuh arti. Saat keluar dari ruangan, dia bergumam pada dirinya sendiri. "Jadi benar gosip itu," pikirnya dengan senyum licik. "Wei Nan sudah kehilangan akal sehatnya karena cinta. Akhirnya setelah sekian lama, aku berhasil menemukan kelemahannya." Suatu hari, saat sedang di jalan, Hao tidak sengaja bertemu dengan mantan sekretaris Nona Wei yang dipecat tempo hari. Cewek itu sedang duduk sendirian di sebuah kafe dengan wajah murung. Merasa ini adalah sebuah kesempatan, Hao menghampirinya. Dia bertanya kenapa Nona Wei yang katanya sangat benci pada laki-laki malah begitu terobsesi pada dirinya. Si mantan sekretaris lalu menceritakan sebuah rahasia kelam. Nona Wei itu sebenarnya bukan benci pada laki-laki, katanya dengan suara pelan. Dia benci pada laki-laki yang lemah. Dia bercerita kalau ayah Nona Wei adalah seorang pria yang baik hati tapi lemah.
Ibunya yang sangat berkuasa sering bersama pria lain membuat ayahnya sakit hati dan akhirnya meninggal sendirian dalam kesepian. Sejak saat itulah, lanjut si mantan sekretaris, Nona Wei jadi sangat membenci kelemahan. Dan kamu Tuan Hao, kamu itu kuat, berbeda dari semua pria lain. Itulah kenapa dia begitu terobsesi padamu. Mendengar itu, Hao langsung mendapatkan sebuah ide. Berarti, pikirnya dalam hati, kalau aku mau dia berhenti menggangguku, aku hanya perlu pura-pura menjadi lemah di depannya. Tapi, tiba-tiba, suasana kafe menjadi tegang. Ibu dari Nona Wei, sang ketua dewan direksi yang sangat berkuasa, datang bersama para pengawalnya. Dia sudah mencari-cari Hao. Dengan kekuasaannya, dia langsung menyuruh kafe itu ditutup untuk umum agar bisa bicara empat mata dengan Hao. Si mantan sekretaris yang merasa bertanggung jawab pada Hao mencoba untuk menghalangi. Dia bilang kalau Hao seharusnya bertemu dengan Nona Wei, bukan dengan ibunya. Ibu ketua itu hanya tersenyum manis. Dia memanggil si mantan sekretaris untuk mendekat, seolah mau membisikkan sesuatu. Tapi saat cewek itu sudah berada di dekatnya, tanpa peringatan, buk! Ibu ketua melayangkan satu pukulan super kuat tepat ke wajah si mantan sekretaris, membuatnya langsung pingsan seketika. Hao yang syok dan ngeri melihat kejadian brutal itu hanya bisa membeku di tempatnya. Ibu ketua lalu menoleh padanya dengan senyum yang sama, seolah tidak terjadi apa-apa. Nah, katanya, sekarang sudah tidak ada yang mengganggu lagi. Ayo kita bicara serius. Ibu ketua itu menatap Hao dengan tatapan tajam. Dia terkesan dengan ketenangan Hao yang tidak seperti anak SMA pada umumnya. Dia tahu putrinya, Nona Wei, sudah gila karena cinta pada Hao. Dia pun langsung menawarkan sebuah kesepakatan gila. Aku mau kamu membantuku menjebak putriku sendiri, katanya dengan suara dingin. Rencananya, Hao harus memancing Nona Wei untuk datang ke sebuah lokasi di negara M. Di sana, anak buah si ibu ketua sudah siap untuk menangkap dan menahannya. Sebagai imbalan, Hao akan dibayar dengan uang dalam jumlah yang sangat besar, cukup untuk pindah negara bersama seluruh keluarganya dan hidup mewah selamanya. Hao syok berat mendengarnya. Kenapa seorang ibu bisa setega ini pada anaknya sendiri? Tanyanya, tidak percaya. Si ibu ketua hanya tertawa. Dia bilang kalau dia dan Nona Wei sudah lama menjadi musuh bebuyutan. Semua ini demi memperebutkan posisi sebagai kepala klan dan menguasai seluruh perusahaan keluarga. Dia bahkan menyalahkan Nona Wei atas sebuah insiden di masa lalu yang membuatnya terluka parah. Sementara itu, di ruangan lain, si mantan sekretaris yang tadi dipukul pingsan sadar dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Berkat latihan militernya di masa lalu, dia masih bisa bertahan. Sadar kalau Hao sedang berada dalam bahaya yang sangat besar, dia diam-diam berhasil mengeluarkan ponselnya dan menelpon Nona Wei. Dia melaporkan kalau ibu Nona Wei sedang bersama Hao di sebuah ruang pribadi. Nona Wei yang mendengar itu langsung murka. Dia tahu ibunya sedang merencanakan sesuatu yang licik. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan mobil dan bergegas melakukan penyelamatan. Kembali ke kafe, Hao mencoba untuk menempuh jalan damai. Dia bilang kalau menyingkirkan Nona Wei tidak akan semudah itu, karena putrinya itu punya banyak sekali pendukung setia. Dia bahkan menyarankan si ibu ketua untuk berdamai dan meminta maaf saja pada putrinya atas semua kesalahannya di masa lalu. Mendengar itu, ibu ketua jadi semakin marah. Dia bilang kalau perang di antara mereka sudah dimulai. Aku akan memberimu pilihan, katanya dengan senyum yang sangat kejam. Bantu aku menjebak putriku atau seluruh keluargamu yang akan menjadi sandaranku. Aku akan membuat mereka semua trauma seumur hidup. Hao sekarang benar-benar terjebak dalam pilihan yang mustahil.